kemarin dibahas tentang dalil ya, atau tanda. Teman-teman, sebagai refleksi saja, kira-kira sampai di mana pemahaman teman-teman tentang tanda ini? Selain kira-kira sampai di mana pemahaman tentang tanda? Kalau begini, lampu merah, kartu merah. Apa yang kalian ketahui ketika mendengar tersebut lampu merah dan kartu merah? Apa yang bisa kalian ketahui? Tanda berhenti. Hah? Tanda berhenti. Lampu merah tanda Berhenti. tanda berhenti. Kalau kartu merah Tanda pelanggaran. tanda pelanggaran. Nah, ini itulah tanda itu. Definisinya adalah sesuatu yang mengantarkan akal kita mengetahui sesuatu yang lain. Nah, ketika kita melihat lampu merah, secara sadar atau tidak sadar kita langsung berhenti kan? Ya. Nah, pernah nggak bertanya kenapa demikian? Ada apa? Nah, atau bertanya begini, dari mana asalnya ini? Kenapa saya harus mengikuti ini? Baru kalau lampunya berubah jadi hijau, kalian jalan lagi. Dan kalian lihat semua orang begitu. Tapi ada juga yang mengingkari. Misalnya Jack. Kadang-kala kan kalau lampu lagi merah dia terobos. Kadang-kala ada yang begitu ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, pertanyaannya di logika ini dia akan melihat gitu. Itu fungsinya belajar logika. Kita bisa tahu. Nah, ini namanya tanda peletakan. Jadi diletakkanlah pada warna merah, disepakati. Nah, peletakan ini dia disepakati oleh banyak orang bahwa lampu merah itu tanda berhenti. Begitu kalian lahir dan besar bisa bawa motor, kalian langsung harus begini. Padahal itu tanpa kalian pelajari. Tanpa kalian pelajari, tanpa kalian kalian melihat saja kerjanya orang lain begitu ya, kalian ikut aja. Di saat kalian ikut saja, sebenarnya kalian sudah melakukan dalil. Akal kalian mengetahui bahwa kalau lampu merah itu tanda berhenti. Misalnya muka merah, atau kaki gemetar, itu tanda apa itu? Misalnya Yusril melihat Ayu mukanya merah. Gimana? Apa yang Yusril pikirkan di saat itu? Kira-kira? Hah? Ya, terpesona. Terpesona? Iya. Mukanya merah? Iya, Pak. Oh iya. Berarti Yusril sukanya yang mukanya merah-merah ya? Kalau siapa namanya? Kiliman kalau lihat Lia ini namanya. Harus saling kenal, kalau sudah ketemu begini saling kenal. Ini Lia, kalau Lia ini gemetar kakinya di saat pidato misalnya gemetar, kamu lihat gemetar kakinya. Itu pertanda apa ini? Hah? Pertanda apa? Gugup, hah? Gugup ya. Nah, pertanda gugup itu adalah
dalil yang mengatakan kita bubuk tadi, bubuk itu adalah pengetahuan lain setelah kalian melihat kaki dia yang gemetar di saat menyampaikan pidato. Itu akal kalian mengetahui sesuatu yang lain, yaitu oh dia ini sedang bubuk ini. Nafas. Ya. Terus kalau muka merah, ya bisa saja Ayu yang tadinya itu biasa aja, gitu kan? Begitu kalian lihat mukanya merah, kamu marah terhadap siapa kan begitu? Ya. Itu menunjukkan dia lagi marah. Ya. Ya. Ekspresi jiwanya itu menunjukkan dia lagi marah. Maka ditandai ekspresi jiwa itu ada pada mukanya. Ya. Marah. Bukan hanya marah, misalnya lagi alergi ya, alergi. Ini tanda semuanya. Yusril misal berada di dalam ruangan, begitu mendengar orang yang memanggil seseorang, Yusril langsung ada orang di luar. Padahal kamu belum lihat. Itu tanda. Ada yang bersuara, ada yang tidak. Tapi kalau kamu mendengar kata orang, berarti itu bersuara. Yang tidak itu ya tampak pada diri manusia atau pada apapun yang ada di sekitar kita. Itu tanda. Sebenarnya kemarin ini sudah dijelaskan. Saya hanya mengulang saja, merefleksi ya, evaluasi lah. Terus apa lagi? Pahaman dan eksistensi. Apa itu pahaman? Apa itu eksistensi? Nah itu cara belajarnya begitu. Kita mulai dari apa ini pahaman, apa itu eksistensi. Apa itu pahaman? Apa pahaman? Kira-kira. Ya kemarin kan sudah dijelaskan ini. Pahaman adalah apa itu? Masuk akal. Pahaman ini sederhananya begini, saya definisikannya adalah gambaran tentang eksistensi, tentang keberadaan sesuatu. Eksistensi. Sementara eksistensi adalah yang darinya kita mendapatkan paham. Yang dari eksistensi ini kita mendapatkan pahaman. Gitu. Contoh begini. Oh, kita katakan pidato. Ini pahaman, ini gambaran. Nah, eksistensinya itu tidak ada eksistensi, keberadaannya ada pidato. Ada nggak pidato? Bisa nggak kalian lihat pidato? Tidak. Gak ada kan? Yang ada kita lihat orang yang berpidato. Artinya apa? Pidato itu adalah pahaman tentang orang yang berpidato. Nah, eksistensinya adalah orang. Jadi gambaran tentang eksistensi itu disebut pahaman. Sementara eksistensi adalah sesuatu yang darinya didapati pahaman. Sesuatu yang darinya didapati pahaman. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Mana 1 di mana 2 ini? Bisa nggak kita lihat mana 1 mana 2? Ya kan? Sebagai bentuk eksistensinya. Tidak. Sebagai wujud di dua diri kita ada 1 dan 2 nggak ada. Ya kan? Misalnya 1 rokok ditambah dengan 1 kopi, tidak bisa kita jawab dua kopi atau 2 rokok, ya kan? Tidak bisa. Atau 1 orang ditambah 1 orang, ya bisa lah kita sebut 2 orang. Tapi kalau 1 orang, 1 rokok tambah 1 kopi, itu tidak bisa dijawab 1 kopi, 2 kopi atau 2 rokok, tidak bisa. Ya kan? Nah, artinya 1 itu bukanlah sesuatu yang wujud eksistensi.
Dia hanyalah gambar. Dia hanyalah simbol. Nama ini simbol untuk tanda. Tujuannya simbol ini untuk mengungkapkan paham. Misalnya manusia. Manusia itu kalau di luar dia menjadi manusia kan? Kalau Yusril, Ayu, kan? Ini manusia kan? Manusia ini nantinya makanya di eksistensi nanti kita akan bagi menjadi partikulir dan universal. Manusia ini konsepnya masih universal. Kalau pahaman tadi apa? Gambaran tentang eksistensi. Sementara eksistensi adalah sesuatu yang darinya didapati paham. Gitu. Nah, karena ada hubungan antara pahaman dengan eksistensi, maka keduanya itu dipilah menjadi ada yang partikular sama ada yang universal. Yang partikular adalah pahaman kita tentang sesuatu itu dia memiliki satu eksistensi. Sementara universal adalah pahaman kita akan sesuatu dia memiliki banyak eksistensi. Banyak, lebih dari satu. Saya ulangi ya, partikulir itu memiliki satu eksistensi di luar diri kita. Sementara universal itu memiliki banyak eksistensi. Maksudnya eksistensinya apa? Tahu nggak? Eksistensi itu keberadaan. Nah, keberadaan itu ada yang partikulir. Partikulir itu maksudnya khusus. Kalau ini umum. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus itu letaknya di dalam kehidupan realisasi kita ini. Ini Yusril, nah itu sudah khusus. Partikulir Yusril itu menunjukkan khusus. Sementara kalau manusia itu umum, karena kata manusia itu melingkupi banyak manusia lain. Nah, ada Ayu, ada Yusril, ada Kiriman, ada Jen, ada Lia. Nah, itu berarti dia masih umum. Kalau saya katakan Ayu, kira-kira khusus atau umum? Ayu itu khusus atau umum? Khusus atau umum? Khusus ya? Iya. Kenapa dia khusus? Hah? Belum, dia bisa khusus. Nah, dia bisa umum. Ya, Ayu yang mana? Nah, baru dia khusus partikular kalau saya katakan saya hukumi bahwa ini adalah Ayu. Saya hukumi manusia yang ada di depan saya sebagai namanya Ayu, maka dia adalah partikular. Dia menjadi khusus hanya Ayu yang ini. Nah, tapi kalau Ayu itu masih ada Ayu B, Ayu A, Ayu C, Ayu D, ya kan? Ya. Begitupun Zakaria, Kiriman, ya, masih ada nama-nama lain. Ya kan? Itu universal sama partikular. Jadi pahaman adalah gambaran akan tentang eksistensi. Kalau dalam bahasa lainnya disebut konsep. Itu pahaman, konsep. Konsepsi manusia itu disebut pahaman. Nah, kalau eksistensi adalah yang darinya itu kita mendapati konsep. Itu eksistensi. Ayu ini eksistensi, ada eksistensinya.
dia juga ada eksistensi mereka itu sebagai manusia. Dalam pikiran kita, dalam pikiran saya, kalian semua adalah manusia. Tetapi manusia kalau dikeluarkan, ya kan, pikiran saya, konsep pahaman saya, kalian manusia. Kalau dikeluarkan itu menjadi khusus. Kopi kalau saya sebutkan kopi saja itu masih umum, ya kan? Manusia, ayu, saya sebutkan itu masih umum semuanya. Nah, umum itu disebut universal. Maksudnya dia memiliki banyak eksistensi di luar diri kita. Itu masih universal. Kalau saya katakan kopi dibuat oleh Jack, bisa begitu, dengan merek ini, merek itu, barulah dia menjadi khusus. Kata HP, ya kan, handphone, Ya. itu masih umum. Ya kan? Tapi saya katakan HP Nokia, umum atau khusus? Belum. Masih ada Nokia. Ya kan? Masih ada Nokia A, Nokia B, Nokia C kan? Ya. Itu. Jadi hati-hati di sini, kadang-kala kita bingung di situ. HP Samsung belum khusus, itu masih umum. Saya katakan HP Samsung. Oh, HP Samsung. Nah, harus dilihat tipe apa. Begitupun kalau sudah jelas tipe dan sebagainya, itu masih umum, ya kan? Ya. Karena tipe itu ada samanya, ada yang sama dengan tipe itu, dan dia banyak jumlah. Baru dia menjadi partikular, ya, dalam media ketika saya langsung menunjuk bahwa ini adalah HP Samsung merek A, merek C, merek gitu, ya kan? Baru dia partikular. Selama dia ada di dalam pahaman, ya kan? Pahaman itu adanya di dalam pikiran kita. Sementara eksistensi adanya di luar pikiran kita. Bisa kelima. Bisa ya? Intinya pahaman itu adanya dalam pikiran, sementara eksistensi adanya di luar pikiran. Nah, makanya eksistensi sesuatu kalau dihubungkan dengan pahaman, dia ada yang partikular, ada yang universal. Nah, karena yang universal itu banyak, maka dia punya hubungan dengan keuniversalan yang lain. Dia punya hubungan dengan keuniversalan yang lain. Maka dibagilah menjadi 4 universal. Nah, 4 universal, 4 hubungan, 4 relasi. Saya akan buat seperti ini. Jadi 4 relasi ini sumbernya dari universe. Jadi yang tadi, yang universal tadi, itu ada relasi dengan keuniversalan yang lain. Misalnya manusia dan binatang. Manusia dan binatang itu sama atau beda? Hah? Sama makhluk hidup. Sama makhluk hidup. Jadi manusia dan binatang itu sama makhluk hidup, tapi dia beda kan? Binatang itu melingkupi manusia, tapi manusia tidak melingkupi binatang. Ya. Tidak semua manusia, ya kan? Semua manusia akan ada pada binatang, tetapi tidak semua binatang akan melingkupi manusia. Nah, kalau manusia dan rasional sama atau beda? Rasional kan umum nih, ya kan? Ini umum, sama atau beda? Sama kan? Ya. Ketika kita katakan binatang rasional, maka dia secara khusus menyebutkan adalah manusia.
kalau kita katakan manusia, maka kita akan katakan binatang rasional. Kalau kita katakan binatang rasional, maka akal kita akan mengetahui manusia. Itu disebut 4 relasi ini. Relasi pertamanya disebut relasi sama. Relasi sama. Antara manusia dengan binatang rasional itu sama. Anda akan dengar misalnya binatang rasional. Akal Anda akan mengantarkan hal yang lain, yaitu manusia. Nah, kenapa? Karena tidak ada binatang yang rasional selain manusia. Hanya manusialah yang rasional. Itu hubungan sama. Sekarang hubungannya hubungan umum khusus mutlak. Hubungan umum khusus mutlak. Nah, kenapa hubungan umum khusus mutlak? Contohnya begini, binatang, ya kan? Saya katakan kambing. Coba kita lihat, adakah, ya kan? Adakah di sisi kambing kita temukan ada sisi manusia? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Kambing kan masih umum tuh. Iya. Ya kan? Nah, kambing ini itu binatang. Di sisi binatang ada nggak, ya kan? Yang di sisi binatang kita temukan ada manusia. Umumnya. Hah? Secara umum Iya. ada kan? Nah, artinya bagian daripada manusia itu ada binatang. Binatang akan melingkupi pada manusia. Ini namanya hubungan umum khusus mutlak. Hubungan khususnya binatang yang dimaksud adalah binatang rasional. Nah, kata binatang rasional secara umum ini itu hubungan khusus dan mutlak hanya ada pada manusia. Tetapi binatang itu terhadap manusia itu hubungan umum. Makanya disebut hubungan umum khusus mutlak. Hubungan umumnya adalah binatang terhadap manusia itu umum, ya kan? Tetapi manusia terhadap binatang itu hubungan khusus dan itu mutlak. Yusril dan kambing begitu. Ada kesamaan nggak? Ada secara umum, yaitu sama-sama binatang. Tetapi secara khusus dia harus menjadi rasional. Ayam tadi itu kan ada kesamaan. Itu hubungan umum khusus mutlak. Yang pertama adalah sama atau yang disebut ekuivalen. Yang kedua adalah hubungan atau relasi umum khusus mutlak. Itu 4 relasi itu. Kalau misalnya hubungan itu dipilah kan, hubungan umum tadi itu ada 3 hubungan umum dan umum khusus mutlak. Misalnya begini, kita ambil lagi manusia. Manusia terhadap tertawa. Apa hubungannya? Hubungan manusia terhadap tertawa itu hubungan gimana itu kira-kira? Lucu. Hah? Umum tapi khusus, tidak mutlak. Tertawa, ada nggak tertawa itu pada pohon? Ada nggak tertawa itu pada binatang kambing? Ada.
Atau ada kalau ayam tertawanya kayak gimana sih ayam? Ini sifat ya, sifat manusia. Iya. Tidak ada pada hewan, tapi dia tidak mutlak. Jadi hubungannya tertawa terhadap manusia itu tidak mutlak, tapi secara umum terdapat pada manusia dia khusus non mutlak. Itu hubungan. Kalau binatang perasa, mampu merasakan sesuatu terhadap manusia, itu hubungan apa? Kalau kami mampu merasakan air hujan, Mampu. ya kan? Ya contohnya kalau air hujan turun dia cari nama dia berteduh kan? Nah itu binatang itu mampu merasa, ya kan? Binatang mampu merasa, manusia juga mampu merasa. Jadi dia hubungan kayak gini. Hubungan ini manusia, ini binatang. Di sini melingkupi sifat sesuatu, tertawa, merasa. Dia umum, ya kan? Tadi binatangnya umum. Kalau yang kedua tadi dia umum khusus mutlak. Maka dilihatnya dia rasional. Yang ketiga dia manusia, dia juga merasa, dia tertawa, ya kan? Dia dilihat dari sifat daripada sesuatu, sifat daripada manusia, maka dia sifat hubungan umum khusus non mutlak. Dia tidak mutlak karena merasa juga ada pada kambing. Kalau rasional tadi ada nggak pada kambing? Tidak ada kan? Ya. Makanya dia hubungan umum khusus mutlak karena tidak ada pada kambing. Tapi kalau merasa, ya kan, itu ada pada kambing, maka dia hubungannya umum tapi tidak mutlak. Khususnya tapi tidak mutlak. Hubungan. Nah keempat, yang ada 4 relasi itu. Yang keempat, hubungan beda. Hubungan beda. Misalnya kambing dan benda mati. Gimana hubungan kambing dan benda mati? Jadi benda mati tidak akan melingkupi kambing dan kambing tidak akan melingkupi benda mati. Itu hubungan beda. Nah, yang pertama, saya ulangi ya hubungannya. 4 relasi. Yang pertama ekuivalen atau sama. Ya. Yang kedua hubungan umum khusus mutlak. 3 hubungan khusus umum dan khusus tidak mutlak. Terus yang keempat hubungan beda. Nah, contoh yang ketiga misalnya, yang ketiga tadi kita ambil kata putih dan mawar. Dia hanya mengambil sebagian daripada apa yang ada pada mawar. Misalnya gini, warna putih itu ada pada tembok, ada pada papan, ya kan? Ada pada baju, ya kan, yang disebut baju putih. Ada juga pada bunga, maka disebut bunga tadi mawar tadi, mawar putih. Nah, pada mawar itu ada tidak hanya warna putih, tidak hanya warna putih, tapi ada juga warna merah, ada juga warna kuning.
Nah, jadi hubungan antara kata putih sama mawar itu hubungan sebagian. Makanya umum dan khusus, tapi tidak mutlak. Hubungan sebagian ya. Kita simpelnya hubungan sebagian. Yang ketiga ini hubungan sebagian. Nah, pada baju misalnya, baju warna putih. Nah, baju dan putih itu bukan hubungan yang mutlak, bukan, karena tidak semua baju warna putih gitu. Nah, putih dan mawar bukan hubungan yang mutlak, tapi hubungan yang sebagiannya tapi mutlak ya, non mutlak. Gitu. Maksudnya secara pas ketika kita sebut putih, akal kita mengetahui sesuatu yang lain yaitu mawar ya. Itu terjadi hanya pada hubungan yang kedua. Ketika kita sebutkan ya kan binatang rasional, ya kan, kita akan menuju ke hal lain yaitu manusia. Yaitu sama, ya kan, hubungan sama. Kalau yang kedua antara binatang dan manusia, itu binatang melingkupi manusia, binatang melingkupi manusia, tetapi manusia tidak melingkupi binatang, karena tidak semua binatang disebut ada bagian pada manusia, tapi sebagian daripada manusia ada pada binatang, dan itu menjadi khusus, ya kan? Terhadap manusia terhadap binatang itu hubungan khusus yang mutlak, binatang terhadap manusia itu hubungan umum, ya kan? Umum dia. Nah, kalau yang ketiga itu mengambilnya sebagian. Nah, katakan saja tadi kata mawar putih, ya kan? Ya, kambing hitam. Jadi antara mawar dengan putih itu bukan hubungan yang mutlak, ya kan? Karena tidak semua mawar itu warna putih, dan tidak semua putih hanya ada pada mawar. Putih juga ada pada tembok, ada pada baju, ya kan? Itu hubungan yang ketiga. Yang keempat hubungan beda. Dia tidak bisa disatukan. Contohnya apa? Contohnya manusia dan benda mati. Manusia dan batu itu tidak punya hubungan. Tapi kalau kita menggunakan majas, ya kan? Nah, itu pelajaran aja, kita ambil contoh. Manusia kepala batu. Nah, itu sebenarnya adalah majas, metafora namanya. Majas hiperbola metafora yang mana dimaksud dia meminjam kata batu yang keras untuk menyatakan manusia yang kepala batu, keras kepalanya. Jadi yang keras diidentikan dengan batu, dan itu harus dilewati dengan pelajaran logika itu. Kata-kata demikian itu. Dasar anjing bisa begitu. Ya kenapa disebut anjing? Karena level manusia ini begini, dia lebih suka menyebut sesuatu itu dengan meminjam kata yang lain. Itu disebut kata pinjaman. Ketika dia ingin menyebut jenis kelamin seseorang, manusia lebih suka menyebutnya bukan dalam bahasa yang kesehariannya atau common sense-nya, enggak. Dia lebih mengambil, dia tidak akan merasa terganggu kejiwaannya kalau menyebut jenis kelamin orang lain itu dengan kata bahasa ilmiah gitu. Katakan saja vagina, penis, kita tidak merasa terganggu. Tapi ketika menggunakan bahasa bima, bahasa yang kita sehari-hari, rasa canggung untuk menyebut itu, ya kan? Itu kita pelajari di psikologi nanti.